Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikati muqarrabin. Sallallahu alaihi wasallam. Allah Syahmad bin Tamaki ila hadrati jami'i masyayikhina fi hajat masyayikhina ila hadrati walidi kemutahan Rabbi Muhammad Al-Tahir Sayyid Al-Masjid ila hadrati muallifi hadha al-kitab al-imam Jalaluddin As-Suyuti wal-imam Jalaluddin Al-Muhalli والشيخ الزهري والكبير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana kabarnya semua, Pak? Semoga semuanya selalu sehat dan kita semuanya dianugerahi oleh Allah rezeki yang halal, keluarga yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun sami sing haji sampun berangkat sedanten ing mriki sampun. Mugi-mugi kula jenengan sedanten kita semuanya ditakdirkan oleh Allah ke tanah suci. Yang sudah pernah bisa ke sana kembali. Ini sudah, kalau di kita sudah masuk 1 Dzulhijjah, karena kelihatannya lebarannya beda ya Pak. Di kita tanggal berapa? 17 ya. Sudah umum. Di Saudi tanggal 16. Baik, alhamdulillah. Pagi hari ini kita melanjutkan kajian tafsir Jalalain surah Al-Fatihah. Kemarin baru sampai ayat kedua, baru Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, baru sampai situ kemarin. Kemarin coba saya buka, saya kan lupa, saya buka YouTube-nya, kemudian oh iya baru sampai sini. Jadi kita masuk di ayat Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Fatihah sudah saya baca, saya langsung memaknai kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman kang moho welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahim tur kang welas asih ing dalem akhirat loko. Aibir rahmati tegese kang anduweni kasih sayang. Wahia utawi iki dirrahmah iku iradatul khairi, ngarepake keapian li ahlihi malang ahline iki khair. Sifat Allah yang kedua di dalam surah Fatihah setelah Rabbil Alamin, yang kedua adalah sifat Ar-Rahmanir Rahim. Kalau jenengan perhatikan
kita memaknai sebagaimana kalau kalian menerjemahkan bahasa Indonesia itu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi sebenarnya makna bahasa Arabnya itu lebih luas daripada itu. Kenapa? Kalau Ar-Rahman itu sifat kasihnya Allah kepada siapapun makhluk Allah di dunia ini, tapi juga ada yang di akhirat. Jadi kalau bisa dikatakan Rahman itu Allah tidak melihat dia siapa, mau dia orang kafir, mau dia orang nyembah patung, mau dia tidak sholat, dia muslim tapi tidak sholat, tetap disayang oleh Allah. Dengan cara apa buktinya? Wala gak sholat, wala gak patuh nih Gusti Allah, ya tetep isu dikek bekan, tangi ya sehat, ya isu ya iso kerja, seterusnya. Bahkan jenengan itu agamanya gak Islam kok suki. Sampai jenengan lihat sekarang orang kaya di dunia ini termasuk di Indonesia non muslim. Karena Allah punya sifat rahmat. Allah itu sayang terhadap seluruh makhluknya, tidak dilihat siapa dia. Tetapi kalau sudah masuk sifat Ar-Rahim, maka dia mukhtasun, khusus untuk siapa? Karena ini rahmat Allah, kasih sayang Allah kelak di akhirat untuk orang-orang beriman. Makanya ketika seseorang dia menjadi orang yang baik, ada orang susah dia mau menolong, ada orang bingung dia mau membantu, maka pada esensinya dia akan disayang oleh Allah kelak di akhirat kalau memang beriman. Tapi kalau tidak beriman, Allah juga akan melihat perbuatan dia. Jenengan mboten usah nontok wong sedekah agamane nopo. Orang kalau berbagi, dia ahli berbagi tanpa dilihat agamanya apapun, Allah itu pasti akan balas karena itu kebaikan dan balasannya hanya di dunia. Kalau tidak beriman. Kalau yang perhatikan surah wal asri innal insana lafi khusr, demi masa bahwa sesungguhnya manusia semua dalam kerugian, innal ladzina amanu. Teori pertama itu harus beriman. Kalau tidak beriman, mboten saged. Baru wa amilus sholihat, yaitu orang-orang yang melakukan kebaikan. Amal kebaikan kalau tidak diiringi dengan keimanan, maka potensinya Allah hanya membalas di dunia, tidak di akhirat. Lalu jenengan mesti kan kalau kerja punya teman-teman yang di agamanya mungkin beda, orangnya baik, baiknya luar biasa, hubungan dengan orang baik, bekerja jujur. Secara prinsip untuk kehidupan dunia, orang seperti itu Allah pasti suka, kebaikannya juga pasti akan dibalas, tapi hanya di dunia. Makanya kalau jenengan perhatikan, kok kula panjenengan kita ini Bapak Ibu kok punya sifat kasih, sifat penyayang, esensinya itu adalah sifat yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Jenengan dadi wong apik, asline sing dadekno apik Gusti Allah. Ahli sedekah, nulung orang. Maka kenapa kalau orang sudah melakukan kebaikan, apapun itu, dia mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, bukan untuk kita, bukan untuk kita. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin kang ngeratoni dina kiamat. Ayil jazai tegese dina piwales, wa huwa utawi iki jaza yaumul kiamat, iki dina kiamat. Maka para ulama menjelaskan,
Kenapa dikatakan yaumul akhir? Dikatakan hari akhir. Karena pada hari itu sudah tidak ada yang namanya malam. Jadi nak sampun kiamat itu sudah la laila fi, tidak ada malam. Sing ono padang terus. Kalau sudah kiamat, kok terimane malam. Gunung saja digambarkan oleh Al-Quran kalau hari kiamat seperti kapas yang berterbangan. Gunung berterbangan seperti kapas. Apa maneh terimane gedung. Al-Quran ketika menggambarkan itu, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi diguncang seguncang-guncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, kemudian bumi mengeluarkan semua isinya, wa qalal insanu malaha, kemudian para manusia mengatakan ono apa iki. Jadi tidak ada ceritanya kiamat itu kondo-kondo, ono tondo-tondo mboten ndadak. Bahkan wong isih ngobrol, isih ngombe ngoten gak weruh nak terus moro-moro ono huru-hara. Kiamat itu seperti itu, bukan terus ada tanda-tandanya. Datangnya faj'atan, mendadak. Maka hari kiamat itu adalah hari pembalasan. Kita ini kan kalau jenengan perhatikan, kita ini yang mengalami beberapa fase alam. Satu, kalau kita yang sudah di dunia, kita mengalami satu fase alam rahim. Kita perlu ibu kita 9 bulan, kita tapi tidak tahu, tapi ya makan, tapi ya hidup, tapi jenengan tidak tahu. Jenengan ditanya, saya ngulang yang jeruteng ibu lapo gak baru. Tapi di USG ya urip, ya obah-obah, ya turu. Kan jenengan mriki sing wonten dokter kandungan. Hidup makan, tapi makannya nggak sama kayak kita yang sekarang lahir. Kalau sudah 9 bulan turun ke alam dunia, makannya beda lagi. Tapi tetap tidak jauh dari yang namanya asli diri kita, terbuat dari tanah. Makanannya juga rangkaiannya dari tanah semua. Sayur dipangan, apa malih? Buah dipangan, beras dipangan, halungan dipangan. Awake dhewe ayam tulang lunak pokoknya pangan kabeh. Ya memang kita karena terbuat dari apa yang ada di bumi itu unsur kita, ada air, ada tanah, semua. Makanannya, mohon maaf, ya apa yang ada kita unsurnya terbuat dari apa? Nanti masuk namanya alam barzah. Alam barzah itu ma baina dunya wal akhirah. Jangan dikira alam barzah itu alam akhirat. Belum, orang yang ada di kuburan itu belum alam akhirat. Barzakhun itu artinya persimpangan. Dia berada di tengah-tengah baina dunya wal akhirah. Panganane seje malih. Di perut ibu makanannya beda. Lahir di dunia makanannya beda. Nanti di alam barzah makanannya berbeda. Dengan buka kuburan, yo dibuka yo kerek balung, tapi jarine urip tidak ketemu. Tapi kita itu diperintahkan sama Rasulullah, kalau kita lewat disuruh salam, berarti kan hidup. Nah, kita disuruh salam, assalamualaikum ya ahlat diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, antum salafuna wa inna insyaallah bikum lahiqun. Setelah salam kita disuruh mendoakan, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Makanya sudah kita hidup itu tidak ada yang ketemu akal. Nah, di alam barzah saudara-saudara kita yang sudah wafat itu mereka hidup. Sing soro ya soro, sing enak ya enak.
Kita tanya makanannya apa, kita juga tidak tahu. Tapi ya hidup, tapi dibuka kosong. Itu kan sama kayak dengan membayangkan kami sewu. Kalau jenengan saiki lah. Kalau saiki wis mendekati 40, jenengan sing sudah usia 65. Bayangke mboten asale banyu. Asale banyu iso dadi kowe iso guyu, iso nangis, iso bahagia, iso numpak kendaraan. Asale banyu. Bayangin ndak? Asale air. Bahkan Imam Sayyidina Ali mengatakan airnya itu jijik, orang suruh megang aja tidak mau. Manusia itu, kata Sayyidina Ali, permulaannya itu jijik, akhirannya bangkai. Kita ini kan tidak ada bedanya seperti, mohon maaf, kambing yang kemudian mati kalau kemudian kita tidak membawa iman. Kata Sayyidina Ali, manusia itu bagaimana mereka mau membanggakan dirinya, sementara dia itu permulaannya dari air yang menjijikkan, dan airnya itu sari-sari dari makanan, dan itu dari bumi, dan kita akan kembali ke bumi. Makanya syariat kita itu dipendam di tanah lagi, dikembalikan lagi, itu syariat kita. Masya Allah. Makanya baru kita masuk fase alam berikutnya, namanya yaumul hisab. Yaumul hisab ini adalah yaumul jaza'i, hari pembalasan. Itu Masya Allah bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, bukan 1 tahun, 2 tahun, panjang. Sampai Nabi pernah mengisahkan orang yang kaya dengan orang yang nggak punya, orang yang miskin, itu ketika mereka dihisab oleh Allah, antriannya itu, kalau kita ngitung dunia, saya ulangi, kalau kita ngitung dunia, waktu dunia, antriannya itu orang kaya itu antri dulu di belakangnya orang miskin, jaraknya hampir 500 tahun. Jaraknya hampir 500 tahun. Wong fakir-fakir sik dihisab. Wong fakir gak ndek apa-apa dihisab apane? Iso makan ya alhamdulillah. Orang kaya, prinsip dunia itu kan cuma 2. Dari mana, untuk apa? Hisabnya itu. Dari mana, untuk apa? Kalau pertanyaannya dari mana tok enak. Tapi pertanyaannya ini persis koyok uang, namanya ini bagian keuangan itu. Dari mana, untuk apa? Keuangan, laporan keuangan kan seperti itu. Debit, kredit. Kamu dapat dari mana, untuk apa? Nah kalau yang sedikit ya cepet toh, tapi kalau yang banyak ya lama. Ya Allah, kita tidak bisa bayangin Pak. Hari kiamat itu gunung berterbangan. Apa yang di bumi dikeluarkan, apa yang di atas diturunkan. Nanti ketemu satu titik, kita akan digiring kepada masa. Lah yaumul qiyamah itu adalah hari pembalasan. Wa khusso lan ditemtokno bidikri kala apa iki lafal. Wa khusso lan ditemtokno apa iki yaumiddin bidikri kelawan kasebut li annahu krana sak temne kelakuan lamul la malika ora ana kang ngratoni iku maujud dhahiron ing dalem dhahire fi ing dalem iki yaum li ahadin ketuwe wong suwiji illallah angin Gusti Allah taala halimahudur sinten Allah. Tidak ada yang menguasai pada hari kiamat kecuali hanya Allah. Bidalilin kelawan nganggo dalil rupane ayat limanil mulkul yaum. Liman iku kanggo sapa al mulku utawi kerajaan al yauma ing dalem dina iki, maksude dina kiamat. Lillahi ya iku tetep kanggone Gusti Allah. Wa man taisapane wong qara'a iku gelem maca sapa man maliki. Jadi bacaan Fatihah niku ana sing maca maliki yaumiddin, wonten sing maca maliki yaumiddin. Iku maknane ya sik.
Maknanya siji, jadi nek jenengan boten ngertos sanate, boten pernah belajar bacaan Al-Quran dengan dua wajah seperti itu, ojo angger maca, gak oleh. Jenengan kudu ngertos maknahu, utawi maknane fa maknahu wa man tawi sapane wong qara'a iku maca sapa wong maliki ing lafal maliki, fa maknahu mongko ta maknane maliki iku malikul mulk malikul amr iku kang ngeratoni kang miliki perkara kullihi ya sekabehi amr fi yaumil kiamati ing dalem dina kiamat. Ayu huwa tegese utawi iki maliki iku mausufun den sifati bidalika kelawan mengkono-mengkono maliki daiman ing dalem langgenge kagofiri dan bikoyot dene dat kang nyepuro dosa. Fasahha mongko sah apa wuku ku maliki sifatun iku dadi sifat li ma'rifatin kedue isim ma'rifat. Kita masuk di ayat yang keempat. Iyaka namung dumateng panjenengan Gusti nak budu ngemawula sapa kita. Wa iyaka lan namung dumateng panjenengan Gusti nasta'inu nyuwun pitulung sapa kita. Nah khusu nentokno sapa ingsun ka ing sira bil ibadati kelawan ibadah min tauhidin ngatane saking tauhid wa ghairi lan liyane tauhid wa natlubu lan numpri sapa kita al mauna ta ing pitulung alal ibadati ngatasi ibadah wa ghairi lan liyane ibadah. Lo jelas saja. Jadi kula jenengan nak salat maca iya kana tuju wa iya kana nasta'in. Kemarin sempat saya singgung ketika ada pertanyaan kemarin muncul pertanyaan seperti ini, kenapa kok tidak iyaka, kok tidak muncul iyaka nasta'inu wa iyaka na'budu? Pertanyaan pertama, kenapa kok tidak iyaka a'budu wa iyaka asta'in? Kok pakai apa ini nahnu? Kenapa kok tidak nak butuh iyaka wa nasta'inu iyaka? Ada tiga pertanyaan. Maka kemudian para ulama ahlul balaghah itu menjelaskan seperti ini, Pak. Konsep iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, konsep iyaka na'budu wa iyaka nasta'in itu yang pertama, kok pakai bukan mufrad tapi pakai nahnu, bukan apa ana a'budu tapi kok pakai na'budu. Ini disebutkan di dalam tafsir Munir, la bisigotil mufradi walakin bisigotil jam'i, walakin bisigotil jam'i lil i'tiraf bi kusuril abdi wahdah anil wuqufi amamallah, untuk menunjukkan bahwa manusia itu sangat lemah kalau sendirian di hadapan Allah. Jadi sangat lemah kalau di hadapan Allah sendirian. Maka jenengan jangan kaget kalau jenengan ada doa bersama, mungkin jenengan yang istighosa atau apa. Kita tidak tahu dari 100 orang ada 10 yang mustajab doanya. Kita sholat ngamini, selesai sholat doa amin, belum tentu kan amin-amin kita orang 100 itu terkabul semua, tapi dengan 100 orang itu siapa tahu ada 10 yang mustajab sehingga yang lain kena. Maka kenapa kok iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, bukan iyaka a'budu wa iyaka nasta'in. Yang kedua, kenapa kok iyaka na'budu wa iyaka nasta'in bukan iyaka nasta'in wa iyaka na'budu? Hanya kepada engkau kami menghamba, hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Teorinya orang hubungan sosial, apalagi ini hubungan dengan Allah, menghamba dulu baru minta tolong. Orang tidak kenal mosok-mosok Pak nilai duit, orang kenal, gak tahu serawung, kira-kira diparingi apa mboten? Nggih mboten lah. Kula mboten tepang jenengan nek dalan, Pak, nilai duit 1 juta, Pak. Nian paringi mboten? Mboten tepang niki, gak tahu ini.
Ingin kasih ya Pak? Enggak lah. Itu logika yang lah sama, kita ini tidak pernah menghamba kepada Allah, tiba-tiba minta tolong. Maka konsepnya ya menghamba dulu baru minta tolong. Dengan merasa aneh enggak? Temen ini enggak pernah kumpul, enggak pernah apa, tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang, apalagi temen mending, enggak kenal, tiba-tiba saya minta uangnya 50 juta. Ya enggak mungkin ya, jangan tutup pintu nih. Maka konsepnya harus menghamba dulu. Mulanya Kanjeng Nabi itu selalu, kalau kamu memohon kepada Allah, kamu mukodimai dengan amal kebaikan. Contoh, nian ingin anak saya semoga lulus ujian, diawali dengan sodako. Jenengan ingin supaya urusannya dilancarkan. Tidak cukup ya Allah, betul cukup. Kanjeng Nabi itu murui sholat sunnah. Jenengan kepingin pindah haji, tidak mungkin, nggak cukup hanya dengan selesai sholat doa itu tidak cukup, harus didorong dengan amal kebaikan. Saya masih ingat dulu itu ada kisah Kanjeng Nabi sudah wafat. Ada seorang ibu-ibu sowan kepada sahabat Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Saud. Sowan berkisah, baik sahabat Abu Hurairah, anak saya ini mau pergi sama teman-temannya naik kapal. Saya tolong dikasih doa, saya tolong didoakan untuk anak saya supaya dia selamat perjalanannya dengan teman-temannya. Apa yang dikatakan Abu Hurairah radhiyallahu taala? Kamu mau aku tunjukkan doa yang lebih mustajab daripada doa? Abu Hurairah ini orang dekat Kanjeng Nabi, masuk Islamnya baru tahun 6 Hijriah, tapi meriwayatkan hadis paling banyak nomor 1 oleh orang Syiah. Itu kemudian dianggap itu tokoh fiktif. Abdurrahman bin Saud ini kok orang baru masuk Islam tahun 6 Hijriah atau 7 Hijriah, saya lupa, kok meriwayatkan hadis paling banyak, ini gimana ceritanya? Ternyata kalau dia tengok profilnya sahabat Abu Hurairah, beliau ini kena, kalau bahasa orang Jawa itu kena sabdo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah satu majelis ngendikan, sapa wonge sing gelem beber sorbani sampai aku berhenti berbicara, kemudian dia baru menutup kembali, maka dia tidak akan pernah lupa dari apa yang pernah dia dengar dariku. Dan Abu Hurairah melakukan itu. Nah, Abu Hurairah ketika ditanya sama ibu tadi, kemudian Abu Hurairah mengatakan, maukah aku tunjukkan kamu doa yang lebih mustajab daripada doaku yang untuk anaknya? Apa? Abu Hurairah mengatakan, kamu bersedekahlah untuk keselamatan anak. Jadi yang namanya doa itu harus didorong dengan amal kebaikan. Ya, kamu jenengan enggak tirakat sholat sunnah, sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha, hanya ya Allah duwe ngono tok terus nih. Ya nggak akan dikasih, harus semua diawali dengan yang namanya amal kebaikan. Itu dengan kalau belajar konsepnya Imam Nawawi di dalam bab haji, itu beliau menjelaskan betul bagaimana orang itu harus berdoa, bagaimana orang harus berdoa. Ngeten nggih. Yang kedua, yang ketiga, kenapa kok iya karena butuh iya karena stain, bukan nak butuh iya ka wa nastainu iya ka. Kemarin sudah sempat saya singgung. Beda arti Bapak Ibu antara hanya kepada engkau kami menghamba dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Dengan redaksi na'budu wa nasta'in. Aku menghamba dan aku memohon pertolongan.
Ada potensi tidak dia menghamba kepada yang lain? Yang kedua ini, saya ulangi ini. Hanya engkau yang kami sembah, hanya engkau yang kami mintain pertolongan. Dengan redaksi, kami menyembah kepada engkau, kami menghamba kepada engkau. Poin kedua, ada bedanya enggak ini? Satu dengan kedua. Ada betul? Ada. Yang pertama ada potensi dia syirik tidak? Tidak ada. Yang kedua ada potensi dia syirik tidak? Ada. Sama, saya pernah nyontohkan yang mudah. Aku mencintaimu dengan hanya kamu yang kucinta. Sama nopo? Sama. Beda. Nah, aku mencintaimu ning pabean ketemu karo bojone ngomong aku mencintaimu. Engko ning sedati liyane ketemu wong wedok liyane ngomong aku mencintaimu. Salah betul? Bohong atau tidak? Tadi ke istri pertama bohong enggak? Ya boten dong. Lah wong dia ngomongnya aku mencintaimu. Ini kono aku mencintaimu kan enggak salah. Tapi kalau dia ngomong hanya kamu yang kucinta, ini kono ngomong nih hanya kamu yang kucinta, bujuk nih. Iya betul? Ya beda. Itu supaya tidak ada potensi syirik, menyekutukan Allah. Itu sama, dia tidak mendua, hanya satu. Maka redaksinya hanya kamu yang kucinta, berarti hanya satu. Tapi kalau kemudian dia bicara aku mencintaimu, maka potensinya di tempat lain dia bisa ngomong aku mencintaimu. Dan itu tidak salah. Aku nggak bujuk. Kan aku nggak tahu ngomong hanya kamu yang kucinta. Kan ngerti kan? Hanya kamu yang aku sembah dan hanya engkau yang kami sembah dan hanya engkau yang kami mintain pertolongan. Ihdi mugi nuturno panjenengan na ing ingsun asirata ing dalan al mustaqim kang jejeg. Ai arsyidna tegese nuduhi panjenengan na ing kita ilahi marang thariq malang siratal mustaqim wa yubdalu lan gawe badal apa wa yubdalu lan gawe badal minhu nyatane saking iki siratal mustaqim apa siratal ladina ayat siratal ladina. Siratal ladina nyatane dalane wong akeh amta kang sampun paring nikmat panjenengan alim ing atase alladin bil hidayati kalawan hidayah wa yubdalu lan den gawe badal minal ladina nyatane saking lafal alladina bisillati kalawan silai iki alladin. Dalane ya Allah tunjukkan ke kami jalan yang lurus al-mu'tadil, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Siratal ladina, siratnya itu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi boten dak liyane wong kang den penduni alim ing atase iki kaum wa hum utawi kaum al yahudi wong yahudi wala dhalina lan boten ai ghairil dhalina lan boten tiyang ingkang sami kesasar wa hum utawi iki ad-dhalin iku an-nasara wong nasrani. Wa nuqtatul badali utawi faedah badal iku ifadatun awe faedah annal muhtadina sak temne wong kang oleh petunjuk iku laisu ra ono sapa iki muhtadin iku yahuda wong yahudi wala nasara lan ora wong nasrani. Jadi ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang engkau benci dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Nah, para ulama tafsir menjelaskan ghairil maghdubi ini artinya adalah orang Yahudi, ad-dhalin ini adalah orang Nasrani. Apa maksudnya? Mereka ini tahu tapi malah melenceng. Saya tanya jenengan, kita ini kan tiga agama ini, Yahudi, Nasrani, Islam. Ini dari satu sumber. Ya Allah, dari satu sumber. Kalau kita tengok semua ajaran Nabi itu satu ajarannya, tauhidullah, mengesahkan Allah. Tidak ada lain. Semua ajaran Nabi itu adalah tauhidullah, mengesahkan Allah. Yang membedakan apa? Syariatnya. Yang membedakan apa? Syariatnya. Saya contohkan. Syariat Nabi Musa. Kalau pakaian najis itu tidak bisa dicuci, harus dipotong.
Kita umat Muhammad cukup dicuci. Syariatnya Nabi Musa, zakat itu rubuk seperempat. Orang punya uang 1 miliar, zakatnya 250 juta. Kita rubu'ul usyur, seprapate 1/10. 1 miliar dibagi 1/10 jadi 100 dibagi seprapat jadi selawi. 1 miliar zakatnya selawi juta. Tapi nak jenengan dadi umat Nabi Musa 1 miliar zakatnya 250 juta. Oh kroso Pak, 1 miliar karo 250 kroso. Tapi nak 1 miliar karo selawi ya mboten patek kroso. Cuma bahasa yang dipakai oleh kita bukan rubul usyur, tapi pakai istilah 2,5%. Syariatnya Nabi Musa, sholatnya itu berdiri Pak, tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Saya contohkan lagi, agama Nasrani yang itu secara prinsip dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam dengan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Awake dhewe wong Islam niki dulurno. Nanti kita ngaji tafsir, semua itu kisah-kisahnya itu Yahudi, Nasrani, Yahudi, Nasrani, Yahudi, Nasrani. Terus nanti kita akan mengulang-ulang kisah itu Pak. Kadang cerita Nabi, ya ada nabi-nabi yang sebelum itu kan. Kalau kita bicara Yahudi itu kan, kalau kita tarik garis kan, Ibrahim punya anak Ishak dari istri Sarah, Ibrahim punya anak Ismail dari istri Hajar, Ishak kemudian lahir anak namanya Yakub, Yakub nama lainnya adalah Israel, maka Yakub punya anak 12, di antara 12 itu ada yang menjadi nabi yaitu Yusuf, dan 12 ini terkenal dengan Bani Israel. Israel itu nama lain Nabi Yakub. Jadi jenengan ojo benci karo Israel. Israel nak dibaratno ning Nabi Yakub, yaiku nabi. Nama lainnya Israel. Dari beliau punya anak 12, semua laki, tidak ada perempuan. 12 ini terkenal dengan suku Bani Israel atau Bani Israel, yang dari 12 ini kemudian nanti ada kisah Nabi Musa ketika Bani Israel minta minum karena kehausan, maka kemudian faqul nadrib bi asokal hajar, Musa pukul itu batu itu, maka memancarlah air dari batu itu 12 sumber mata air yang itu sesuai jumlah kabilah Bani Israel. Jadi awake dhewe iki dulurno. Apa Kanjeng Nabi dimusuhi? Karena di dalam doktrin mereka dipikir yang nanti jadi nabi akhir zaman itu adalah min Bani Israil. Tapi ternyata di nanti kok malah yang muncul dari bangsa Arab, bukan dari golongan mereka. Maka problemnya apa? Nanti kita belajar tafsir di juz 1 ada, nanti problemnya hanya 2. Kenapa membenci Kanjeng Nabi? Karena 2 saja. Dan yang membenci ini ya tokoh-tokohnya. 1, khaufan liizalatir riasah wa hasadan. Penyakitnya cuma 2 Pak. Hasud sama takut kehilangan kekuasaan. Takut kehilangan pengaruh. Loh iki nek ana tokoh anyar sing jenenge Muhammad, maka umatku berarti mengikuti Muhammad. Karena ajarannya Nabi Muhammad itu menghapus syariat nabi-nabi sebelumnya. Jadi prinsip kita Pak, kalau ada orang mengatakan semua agama benar, boten. Semua agama yang kita yakini, agama yang benar adalah Islam. Yang lain boten. Kalau masalah mereka meyakini kebenarannya, keyakinannya, monggo. Tapi kalau jangan mengatakan bahwa semua agama benar, karena syariatnya Nabi Muhammad itu menghapus syariatnya nabi-nabi sebelumnya. Maka orang nggak bisa, orang Yahudi, orang Nasrani, dia loh, saya mengimani ajaran Nabi saya, syariatnya saya. Orang yang
agama sebelumnya yang tidak mengimani Kanjeng Nabi sebagai Rasul, yang tidak mempercayai syariatnya Nabi Muhammad, maka tetap dia kategorinya adalah kafir. Dia kategorinya adalah kafir. Maka di fikih kita mengenal dua istilah, ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Lah kafir dhimmi itu masuk di dalamnya Yahudi, Nasrani, orang yang nyembah apa, itu termasuk kategori kafir dhimmi. Itu makanya Masya Allah. Nanti kalau Quran itu, tadi malam saya ngaji tafsir di Jalan Jepara sana. Itu juz 12 Pak. Itu ngaji sudah 12 tahun. Saya ngaji tafsir, itu ngaji pertama kula ning Surabaya, manggon pertama ning Surabaya, ngaji pertama. Itu di Al-Hidayah. Tadi malam juz 12. Itu 12 tahun oleh 12 juz. Rata-rata memang kalau ngaji, kalau di Jalan Jepara itu 1 minggu sekali, Jumat malam. Iku sedina nomen iki sawulan setahun sak juz. Nah, awake dhewe iki ngaji sawulan sepisan, jadi setahun oleh seprapat. Oleh pinten? Seprapat. Lu awake dhewe iki lho Fatihah lho, iki 2 bulan. Halaman oleh seprapat. Iki ae ora full halaman, Fatihah itu kan hanya berapa baris kan? Kalau Quran ngitung mushaf kan 15 baris, Fatihah paling 7 baris. Itu 2 bulan. Akhirnya pun dilakoni sak tutuk-tutuk. Gitu? Dilakoni sak tutuk-tutuk. Tadi malam saya sampai surah Yusuf. Surah Yusuf itu inna anzalnahu alif lam ra inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna. Coba yang perhatikan. Gusti Allah itu dawuh ning Kanjeng Muhammad, aku ceritakan kepadamu sebaik-baik kisah. Quran ini yang akan kita kaji Bapak Ibu. Sepertiganya isinya cerita. Ayat ahkam tidak banyak, lebih banyak ayat cerita. Cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita Nabi Dawud, cerita Nabi Lut, cerita Nabi Sulaiman. Isinya cerita kan. Maka para ulama ketika memaknai ini, oh, memang gampang masuk ilmu itu lewat cerita. Karena kalau cerita tidak seperti nasihati. Orang dapat cerita jangan diceritai wong sukses, diceritai wong rekoso. Yang diambil apa? Ibroh pasti, pelajaran. Tidak seperti dinasihati lah. Quran itu sepertiganya itu cerita. Cerita. Nanti setelah ini kita masuk Baqarah, cerita Bani Israel. Mokong-mokong. Dan umpamanya saya ingin mokong, saya ingin negara ini. Sing di situ ada orang-orang keturunan Bani Israel. Itu ya Allah, buyut-buyut tinggi ngoten masalah. Ambek Nabi ini Masya Allah, Nabi Musa sampai pusing ngadepi kaum ini, pusing Nabi Musa. Teko Mesir, asali budak di Eksodus ke Syam, ke Palestina, gak matur suwun. Nek dalan ketok wong nyembah patung, aku kok pangeranku digawe kaya ngono. Nek dalan ngomong nih, Musa luwe iki njaluk panganan, dikai manna wasalwa. Musa panganan tok iki gak sip ono ngombene barang, jaluk banyu, jalukno banyu. Dikai Gusti Allah. Musa bosen manna wasalwa, bosen jaluk nopo mimbak liha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa fasoliha, jaluk kacang-kacangan, jaluk sayuran. Musa jadi Nabi Musa wong kok yo Nabi Musa itu gregetene luar biasa kali kaum. Nanti kita akan kaji Pak. Oke, saya tutup ini kita saya terakhir
tinggal sedikit. Wallahu ta'ala Gusti Allah a'lamu iku luwih ngudaneni bisawa kelawan kang bener. Wa ilaihi lan niku marang Gusti Allah al marji utawi nggon bali. Semua harus dikembalikan kepada Allah. Wal ma'ab lan tegese panggon bali. Wa sallallahu lan muga paring rahmat takdim sinten Allah ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin nyatane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ali lan ing atase pira-pira keluargane Nabi. Wa sahbihi lan pira-pira sahabate Nabi wa sallama lan muga-muga paring rahmat sinten Gusti Allah tasliman kelawan salam kasiron kang akeh daiman kang langgeng abadan ing dalem selawas-lawas. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa hasbuna lan utawi kang nyukupi ingsun iku Allahu Allah wa ni'mal wakil lan utawi Gusti Allah iku nikmal wakil saapi-api dat kang den pasrahi. Wala haula lan ora ana daya iku maujud wala quwata lan ora ana kekuatan iku maujud illa billahi angin kecuali kelawan Gusti Allah al ali kang agung al azim kang al ali kang luhur al azim kang agung. Niki ngeten. Masya Allah, muallif kitab ini Imam Jalaluddin Al-Mahalli Jalaluddin As-Suyuti. Kemarin kan pernah saya jelaskan, kitab ini dikarang oleh murid dan guru. Gurunya ngarangnya dari juz 15, dari juz 16 sampai Fatihah. Muridnya melanjutkan Fatihah sampai juz Al-Baqarah sampai juz 15. Makanya nopo nggih. Di sini beliau menutup semoga sholawat untuk Kanjeng Nabi, keselamatan untuk Kanjeng Nabi. Kemudian beliau mengatakan tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali itu milik Allah. Awake dhewe niki mboten saged napa-napa Pak Bu, nak ora sebab Gusti. Dengan ke masjid, duduk tadi menunggu subuh, sholat subuh, kita ngaji. Sepunten bukan karena kita. La haula wala quwata illa billah. Nah, Imam Jalaluddin Al-Mahalli beliau semoga sholawat untuk Kanjeng Nabi, untuk keluarganya Nabi. Nah, niki kula jelasaken tentang kudu dipahami sapa sing dimaksud keluargane Kanjeng Nabi. Jadi jangan salah paham. Kita mengenal ada istilah wa ala ali Muhammad. Ono juga istilah alu baitin Nabi. Alu baitin Nabi. Niki mboten sami. Jadi nak keluargane Nabi niku para ulama, jumhur ulama sepakat bahwa alun Nabi yang kita kalau tahiyat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu siapa? Yaitu mukminu Bani Hashimin wa Banil Muthalib. Pokoknya wong beriman sing teko keluarga Bani Hashim kali Banil Muthalib. Berarti nggih sapa wae sing jalur kena Bani Hashim Banil Muthalib niku termasuk keluarga Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi kan Abdullah, duwe romo Abdullah anake Abdul Muthalib. Tapi sebagian ulama mengatakan kullu mu'minin yu'minu billah wa rasulih. Sing jenenge keluargane Nabi iku kabeh wong beriman sing percaya karo Gusti Allah lan Kanjeng Nabi. Iku wong keluargane Nabi. Pokoke wong beriman iku kabeh keluargane Nabi. Tapi nak alu baitin Nabi alu baitin Nabi keluarga dalemi Kanjeng Nabi iku turunane Fatimah kali Sayyidina Ali. Nah alu baitin Nabi iku pokoknya sing getehe Sayyidah Fatimah kali Sayyidina Ali niku alu baitin Nabi. Ono Sayyid Hasan, Sayyid Husain sak turun-turun. Tapi nak sing ono bacaan sholawat niku Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu para ulama menjelaskannya yaitu orang-orang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ada yang mengatakan yaitu orang-orang beriman dari seluruh umat Kanjeng Nabi iku ya diarani keluarga Kanjeng Nabi. Kula jenengan niki ya diarani keluarga Kanjeng Nabi. Syaratnya cuma
beriman. Ngaten. Pun monggo pertanyaan-pertanyaan ini. Monggo. Silakan. Wonten Bapak-bapak. Monggo. Nggih. Tadi dibahas tentang Ar-Rahman semua Makhluk. Lagi silakan sekalian. Kalau Allah itu memiliki sifat rahman, kenapa orang-orang Yahudi itu kok bahasa beliau tadi dikutuk ya? Jadi ada nanti kita bahas di ayat ke-6. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Jadi sekali lagi, tidak seluruh Bani Israel itu jelek. Loh kenapa? Cuma kita ini karena wis kadung terngiang-ngiang jenis Israel pokoknya elek. Padahal Isa, Zakaria, Yahya, Daud, Sulaiman, Musa sedanten niki mim Bani Israel. Mulane bahasa Quran itu mboten nate nyebut kabeh Bani Israel, tapi mim Bani Israel, sebagian dari Bani Israel. Siapa? Zaman Kanjeng Nabi, orang Bani Israel, tokoh yang kemudian masuk Islam, dan ini tokoh pengikutnya enggak sembarangan, namanya Abdullah ibnu Salam, Pak. Ini orang yang luar biasa pengaruhnya, tapi kemudian beliau berdakwah di kalangan orang-orang Yahudi saat itu. Namanya Abdullah ibnu Salam. Ini orang pintar, orang yang luar biasa, tapi kemudian dari Bani Israel juga, tapi kemudian beriman kepada Kanjeng Nabi. Jadi bolak-baliknya kadang awake dhewe kan gebiak-uyah. Gebiak-uyah peh iki ono terus diarani wong iku padha ae. Padahal ya, amin sewu. Yusuf itu Bani Israel. Musa Bani Israel. Harun Bani Israel. Isa Bani Israel. Zakaria Bani Israel. Yahya Bani Israel. Daud Bani Israel. Oh, nah apalagi dengan mersani Daud. Nanti di juz 2 kita bahas Nabi Daud. Daud itu nabi dari Bani Israel yang pertama, saya ulang, yang pertama dikasih 2 hal, dan itu belum pernah dikasihkan oleh siapapun, yaitu kekuasaan dan kenabian. Jadi rojo, Nabi Daud ini udah di rojo kan ya, cara prosesnya ya sudah lucu. Iso mateni Tolut, itu kan terjadi perang Tolut sama Jalut. Tolut ini adalah raja yang ditunjuk oleh Allah untuk Bani Israel. Saat itu nabinya adalah Nabi Samuel. Kemudian Jalut ini adalah orang yang itu adalah termasuk raja dari orang-orang Palestina, Filistin istilahnya kalau disebut. Jadi amin saya awit no membentuk karani. Suwe pun. Jadi musuhane orang-orang yang dulu disebut dengan istilah Palestina sampai sekarang kan bahasanya masih ada. Itu tidak sekarang, dari dulu. Makanya orang-orang Yahudi ngomong, loh ini tanah kami. Ya kalau ngitung dari peraturan PBB nggih milik Palestina, tapi nombet buyut-buyut kuwi iki nek manggone ning kene. Tapi juga tidak boleh begitu. Kalau kita tengok sejarah kan tidak seperti itu. Ibrahim orang mana? Saya tanya Pak, Nabi Ibrahim orang mana? Hah? Boten. Nabi Ibrahim itu orang Babilonia, Irak. Di Syam itu beliau pendatang. Duwe anak sing jenenge Ishak, urip karo ibune Hajar. Manggon di situ. Nikah lagi Hajar. Nabi Ismail lahirnya itu bukan di Mekah, lahirnya di Syam, di Palestina. Lahirnya di sana, umur 2 tahun dibawa ke Mekah. Terus tinggal di Mekah. Nabi Ibrahim duwe keturunan Ishak, Ishak duwe keturunan Yakub. Yakub ini kemudian tinggal di situ, di mana?
Palestina. Berarti sejatine nak nonton buyut-buyut kan sejatine nggih mboten. Kaya kula jenengan niki asline tiyang pundi kan mboten ngertos. Nomben buyute di ngono wong Jawa Barat nomben dhuwure teko ndi. Iso-iso awake dhewe wong Cina, Pak. Kalau kita nggak tahu kita, lah mereka itu pakai logika itu loh, itu dulu buyut kami di situ. Padahal mereka nggak ingat dulu ketika selesai Nabi Yakub, Yusuf sukses di Mesir, mereka hijrah ke Mesir semua. Mereka ini keluarga dari Bani Israel ini hijrah ke Mesir. Yusuf sudah tidak berkuasa, sudah tidak menjadi pejabat, lama-kelamaan, sekian tahun, sekian ratusan tahun, kemudian orang Yahudi menjadi budak. Nggak lama-lama Allah mengutus Nabi dari kelompok mereka, namanya Musa. Sama Musa tahu terus, karena ini kaumnya diintimidasi, dan Musa tidak tahu kalau dia itu Yahudi, awalnya juga tidak tahu. Dia itu Bani Israel, awalnya tidak tahu loh, dia dimong di kerajaan. Tapi kan ada waktunya, ada momennya. Maka diajak eksodus ke tanah yang dijanjikan miliknya nenek moyang kita, yaitu Yakub. Dulu asalnya di sana, dibawalah kembali lagi. Ratusan ribu orang dibawa. Maka disuruh masuk, mongkong Bani Israel. Ayo melebu nganggo sodok bungku. Terus kamu ucapkan mas'alatuna hitatun naghfir lakum, tapi dirubah habatun fi sya'ratik. Nanti kita bahas di juz 3. Ndak ro tahun piro mati. Tahun piro ndak ro. Maka kemudian dia ini, Pak, Bapak Ibu, sudah disuruh masuk 40 tahun mereka di lembah Tih, bingung nggak bisa masuk Palestina karena nggak nurut sama Nabi Musa. Yang nanti ke depan yang bisa membawa masuk adalah muridnya Nabi Musa, namanya Yusha bin Nun. Itu yang kemudian dia adalah Nabi, bukan Rasul tapi Nabi. Yusha bin Nun sing ngancani Nabi Musa ketemu Khidir, yang berhasil membawa masuk ke Palestina orang-orang Bani Israel adalah Yusha bin Nun. Nah ini tukaran terus. Saya pernah bahas tema khusus bahas Bani Israel. Dia mengalami banyak fase, Pak. Keusir, zaman Daud tadi saya cerita Daud, tak tambah dikit Daud. Daud itu secara garis di masyarakat saat itu Bani Israel tapi orang biasa. Orang biasa. Tolut itu ya Bani Israel saat jadi raja diprotes sama orang-orang. Loh, Tolut itu siapa kok? Ya Allah, kenapa Tolut kok jadi raja? Dia ini orang nggak punya uang kayak kita, enggak, Pak? Komentarnya kita itu sama enggak kayak orang Yahudi? Sama. Tak ada duit dari pejabat. Wah, Tolut itu dikomentari seperti itu. Tolut itu miskin, nggak punya apa-apa. Dia siapa? Yang ditanyakan dua, nggak punya uang, sama anaknya siapa? Tolut itu nanti juz 2. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Ketika Tolut memimpin pasukan itu, nanti kita bahas. Tolut itu kemudian diprotes. Tolut itu siapa? Nggak punya uang. Yang kedua, dia anaknya siapa? Dan ternyata pertanyaan itu sampai sekarang kan masih berlaku di masyarakat. Itu siapa yang punya alon nih? Siapa keluarga itu? Saya ditakoni siapa keluarga ini? Terus yang kedua, saya tak tahu nanti duit lah. Dijawab sama Allah. Tolut itu aku tunjuk menjadi raja untuk kalian. Karena dia punya skill. Dia punya ilmu. Dia punya kekuatan yang saat itu dibutuhkan lagi momen perang. Tolut itu orangnya tinggi besar dan dia punya skill berperang. Ya, pemimpin kan akan hadir sesuai masanya, toh. Belum tentu toh Presiden Soekarno pamanita sesugeng saiki cocok durung mesti. Pak Jokowi di dele zaman perjuangan durung mesti cocok. Lawang santai tiange. Gitu? Nah, maka kemudian pemimpin itu tidak dilihat dari dia punya uang atau tidak, tidak dilihat dia itu punya darah apa. Padahal masih Bani Israel loh, cuma buatan darah biru gitu aja. Tapi Allah bela, Tolut itu punya ilmu, punya skill yang mumpuni, bisa membantu kalian berperang dengan jalur. Nah saat perang, ya Allah yang dibawa itu ribuan, Pak.
Tapi Tolut itu pinter karena orang militer, cerdas. Ribuan kalau mari ngono gembosi, repot. Tolut langsung bilang, nanti siapapun kalau kita lewat lembah, kita lewat ada sungai, maka jangan ada yang mengambil air kecuali dengan kedua tangannya kemudian diminum. Jangan ada yang kemudian menampung di dalam tas atau apalah. Kalau dulu kan istilahnya bukan termos. Banyu banget sih ya Pak ya, lu ngopi sih. Maka kemudian apa yang terjadi? Tolut tahu strateginya. Kalau yang nggak nurut berarti dia tidak loyal, tidak patuh pemimpin. Itu bisa merusak pasukan. Dan yang ikut Tolut cuma berapa? Dari ribuan yang dibawa. Yang patuh sama Tolut cuma 313. Persis seperti jumlah pasukan perang Badar. 313. Yang perang sama Jalut, Tolut dengan Jalut itu pasukannya Tolut cuma 313. Awalnya ribuan karena Tolut sudah ngomong, yang nanti bawa bekal pulang. Disuruh pulang sama Tolut. Dan di antara di dalamnya ada Daud. Daud iki gak niat perang. Dia iki nak ning tafsir Jalalain disebut dia iki budal gara-gara ngirimi dulure roti kanggo bekal. Gak niat perang lah. Daud saat itu belum dewasa, masih remaja. Maka kemudian kok Allah takdirkan yang membunuh Jalut itu Daud. Ya, yang membunuh Jalut itu Daud. Habis itu Daud diambil menantu sama Tolut. Jadi nak jangan nonton nak ono wong dadi raja sebab mara tuwae raja, niku Daud niku. Nak jenengan nonton bapake raja anake dadi raja, ya dengan nonton Sulaiman karo Daud. Bukan hal Quran itu banyak Pak menyebut anake bapake raja, anake dadi raja, contohnya Daud karo Sulaiman. Mara tuwae raja, mantune dadi raja, contohnya Tolut karo Daud. Jadi mboten hal tabu dan ndak tabu. Ning Quran yo ono raja wedok jenenge Balkis. Jadi jenengan yo aja tabu. Quran itu lo nyebut raja wedok iku ono Balkis itu. Jadi raja wedok yo ono, anake raja dadi raja yo ono, mantune raja dadi raja yo ono. Banyak Quran itu nyebut kisah-kisah. Aduh, raja sebab ngerebut raja sing cara bahasane wong Surabaya mayak nggih. Raja sing kurang ajar sakmole ana Namrud, ana Firaun. Ana raja sing luar biasa perjuangan luar biasa disebut ning Quran, ana Dzulqarnain. Lho, dadi maksude aja kaget. Kabeh iku wis pernah disebut ning Quran. Raja sing luar biasa berjuang ning agamane Gusti Allah ana Dzulqarnain. Ana raja sing berkuasa kaya ngono zalim luar biasa ana Firaun, ana Namrud. Ana raja wedok kok jenengan duwe presiden wedok, ana Balkis pernah. Ana bapake presiden, anake dadi presiden, anak bapake raja, anake dadi raja. Ana Sulaiman mbek Daud. Mantu mbek maratuwa ana Tolut karo Daud. Dengan golek cerita napa ning Quran akeh. Akeh ngoten nggih. Akeh. Pun ngoten mawon muga-muga barokah lan manfaat. Al-Fatihah.